Mutiara Hitam, Jilid 13 bagian 2. Wesio kurus itu memang lihai sekali. Tongkatnya terbuat daripada baja kebiruan yang kuat dan berat, sedangkan ilmu tongkatnya juga luar biasa kuatnya. Tongkat di tangannya diputar cepat sehingga lenyap bentuknya, berubah menjadi gulungan sinar biru yang menyilaukan mata. Kuilan sendiri sudah lenyap bayangannya, tergulung oleh sinar pedangnya yang kehijauan. Namun pertahanan Wesio tua itu benar amat tangguh. Kemanapun juga sinar pedang Kuilan menyerang, selalu dapat ditangkisnya dengan tongkat, sehingga pertandingan itu menjadi makin seru dan sengit. Belasan serangan Wesio itu juga tak pernah berhasil karena gerakan Kuilan amat gesit. Terang, terang, dua kali tongkat dan pedang bertemu, dan kedua orang yang bertanding seru itu mencelat mundur sampai 3 meter lebih. Tahan, seru Cheng Kong Ho Siang, menghapus peluh di dahinya dengan ujung baju lengan kiri, sikapnya bengis. Nona, Pinceng adalah tamu Kiang Kongcu dan Pinceng cukup menghormat tuan rumah, tidak sudi mengacau di dalam taman ini. Kalau kau tidak memandang mata kepada Kiang Kongcu dan tetap hendak menantang Pinceng, bukan di sini tempatnya. Kuilan tersenyum mengejek. Wah, kau tua bangka gundul benar pandai mencari muka kepada tuan rumah yang menjadi sekutumu. Cheng Kong Ho Siang, apa kau kira aku tidak mengerti akan rahasia busukmu? Engkau adalah utusan Bo Le Kausu, pemimpin bangsa Hesi-Hesia. Engkau bertugas mengadakan persekutuan busuk dengan kaum pengkhianat dan pemberontak di kota raja. Sebagian besar bangsawan dan pembesar yang hadir di sini. Terang-terang, tongkat itu menyambar hebat, dan Kuilan yang menangkis dua buah serangan itu sampai merasa tergetar pundaknya. Ia menjadi marah dan menggerakkan pedangnya membalas serangan lawan. Kedua orang itu kembali sudah bertanding secara hebat. Berubah wajah Siang Qi mendengar ucapan Kuilan tadi. Kiranya gadis itu sudah bertindak dengan dasar yang demikian penting. Betulkah apa yang diucapkan gadis itu? Ia melirik kepada para tokoh pengemis dan mereka bersiap-siap. Sementara itu, para pembesar yang mendengar ucapan Kuilan, menjadi pucat wajahnya, dan bangkitlah mereka. Kemudian secara tergesa-gesa dan diam-diam, mereka bergerak hendak pergi meninggalkan tempat berbahaya ini. Berhenti, semua tidak boleh meninggalkan tempat ini, bentak Qiang Liong, yang cepat memberi isyarat kepada penjaga, kemudian membisikkan perintah agar si penjaga cepat pergi mengundang komandan pengawal istana dan pasukannya. Ia sendiri menjaga di pintu dan menonton pertempuran dengan hati tegang. Sejak tadi ia sudah merasa heran melihat betapa Wesio tua itu amat lihai serta memiliki ilmu silat yang didasari gerakan kaki Patkwa, persis seperti ilmu silat Bo Le Kausu yang lihai. Kini, mendengar ucapan Kuilan, kecurigaannya makin hebat. Tuduhan gadis itu bukan hal yang tidak boleh jadi, mengingat betapa Bo Le Kausu berniat keras untuk menghubungi para pembesar khianat. Kuilan maklum bahwa ia telah membongkar rahasia besar, dan tentu saja Wesio ini akan berusaha keras untuk membunuhnya. Bahkan mungkin kaki tangan Wesio ini termasuk suhengnya akan mencelakakannya. Akan tetapi, hatinya agak lega melihat betapa tadi pukulan suhengnya digagalkan oleh Qiang Liong. Kalau sampai terjadi pertempuran besar, yang ia khawatirkan hanya Qiang Liong yang ia tahu memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi daripadanya. Maka melihat sikap Qiang Liong tadi, hatinya lega, pula dugaannya bahwa Qiang Liong ikut pula berkhianat, kini menipis. Ia harus dapat menghalau Wesio ini lebih dulu, pikirnya. Akan tetapi tidaklah mudah mengalahkan Wesio ini yang sesungguhnya adalah murid kepala Bo Le Kausu sendiri. Kuilan menjadi penasaran. Pertahanan Wesio itu benar amat kuat, sukar ditembusi pedangnya. Ia harus menggunakan akal. Dalam 1-2 detik saja ia sudah mendapatkan akal ini. Kalau lawannya yang merupakan seorang berilmu dan sudah memiliki pengalaman matang dalam pertandingan-pertandingan itu dibiarkan terus mempertahankan diri, agaknya dalam waktu selama 100 jurus belum tentu ia akan bisa mendapatkan kemenangan. Jalan satu-satunya hanya memancing agar kakek itu menyerang, karena pertahanan seseorang sudah pasti akan menjadi lebih lemah jika dipergunakan untuk menyerang. Artinya, setiap serangan membuka lowongan atau kelemahan dalam pertahanan. Tiba-tiba Kuilan menusukkan pedangnya ke arah dada lawan. Sengaja ia membuat gerakannya itu agak miring dengan kedudukan kaki yang tidak cukup kuat. Tongkat lawan menangkis, dan Kuilan berseru keras dan kaget, pedangnya terlepas dari pegangan. Yu Siang Qi mengeluarkan seruan kaget pula, bahkan Sumakiat juga mengeluarkan seruan, akan tetapi seruan girang. Ia maklum bahwa betapapun lihainya, Cheng Kong Ho Siang akhirnya tidak akan dapat menandingi kehebatan sumoinya dan tentu akan roboh. Kini, melihat berubahnya jalannya pertandingan,
diam-diam ia merasa girang. Ia mencinta sumoinya, akan tetapi kalau sumoinya menghalang jalan menuju tercapainya cita-citanya, ia tidak segan-segan bergembira melihat sumoinya terancam bahaya maut. Hanya Qiang Liong yang tetap tenang, berdiri tegak, matanya tak pernah berkedip memandang jalannya pertandingan. Pemuda ini sudah terlalu hebat digembleng oleh suling emas untuk tidak melihat dasar gerakan kuilan itu. Akan tetapi Cheng Kong Ho Siang yang melihat pedang lawannya terlepas, tidak memikirkan lagi kemungkinan lain. Dalam detik itu, kemenangan sudah terbayang olehnya. Gadis ini harus dibunuh karena terlalu berbahaya. Tongkatnya berkelebat dalam serangannya, menghantam ke arah kepala kuilan. Gadis ini miringkan tubuh, menundukkan kepala, sengaja membiarkan ujung tongkat menyerempet pundaknya. Di dalam hatinya, Qiang Liong tertegun. Memang siasat ini hebat, akan tetapi terlalu berbahaya. Gadis ini bukan main, memiliki ketabahan yang sukar dicari tandingnya. Meleset sedikit saja perhitungannya, terlambat seperempat detik saja gerakannya, kepalanya akan hancur dipukul tongkat. Namun, selain tabah kuilan juga tenang dan cerdik, perhitungannya takkan meleset. Pada saat ia merasa pundak kanannya nyeri diserempet ujung tongkat, tangan kirinya sudah menghantam ke depan. Itulah pukulan Siang Tok Chiang atau tangan racun wangi. Pukulan itu agaknya tidak terlalu keras, akan tetapi tubuh Cheng Kong Ho Siang terpelanting ke belakang, dan kakek ini bergulingan dan menggeliat-geliat kesakitan karena seluruh isi perutnya seperti ditusuk-tusuk. Sumoy, kau terlalu. Suma kiat lari menghampiri kuilan yang sudah siap sedia melawan suhengnya, akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak menyerangnya, melainkan berlutut di dekat tubuh Cheng Kong Ho Siang yang masih menggeliat-geliat. Lo Suhu, bagian mana yang terasa sakit? Coba ku periksanya. Pemuda ini meraba dada, meraba perut dan pendeta tua itu tidak merintih lagi, bahkan tidak bergerak lagi. Piao Te atau adik Misan, minggirlah. Qiang Liong membentak Suma Kiat. Pemuda ini hendak memeriksa dan memaksa Wesio itu membuka rahasia. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia memeriksa, Cheng Kong Ho Siang ternyata sudah tak bernyawa lagi. Ia bangkit berdiri, dan menatap wajah adik Misannya dengan pandang mata tajam menusuk. Akan tetapi Suma Kiat hanya menyeringai saja. Pada saat itu, terdengar hiruk-pikuk di luar taman dan masuklah seorang komandan berpakaian gagah memimpin sepasukan pengawal terdiri dari 3 losin orang. Komandan itu segera melangkah lebar menghampiri Qiang Liong, sedangkan para anak buahnya dengan rapi menjaga di pintu keluar. Tidak ada perlunya kita berada di sini lebih lama lagi. Siang Qi, mari kita pergi, kata Kuilan yang sudah menyimpan pedangnya. Yu Siang Qi mengangguk. Memang ia ingin sekali bicara dengan Kuilan mengenai tuduhan yang dilontarkan oleh gadis tadi. Para tokoh pengemis yang berada di sini ikut bergerak. Komandan pengawal menghadang dan memandang kepada Qiang Liong dengan pandang mata bertanya, menanti perintah. Akan tetapi Qiang Liong berkata halus, biarkan mereka pergi. Yu Siang Qi merasa sungkan juga mendengar ucapan Qiang Liong ini. Ia merangkap kedua tangan di depan dada lalu menjura kepada Qiang Liong sambil berkata, Qiang Kongcu, maafkan kelakuan saya tadi. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kalau kau ingin minta maaf, pergilah ke lereng Bukit Chin Lin San, di kuil Pek Lianxi. Di sana ada seorang calon niko yang akan mempertimbangkan apakah kau dapat dimaafkan atau tidak. Setelah berkata demikian, Qiang Liong membalikkan tubuh, tidak mempedulikan lagi kepada ketua Kong Sim Kai Pang ini. Yu Siang Qi tercengang, tidak mengerti. Akan tetapi karena Qiang Liong sudah membelakanginya dan bercakap-cakap dengan komandan pengawal, dan karena Kuilan sudah menarik tangannya, terpaksa ia mengikuti gadis itu keluar dari taman bersama para tokoh pengemis. Kuilan, apakah artinya semua ucapanmu tentang persekutuan? Diam dan mari kita keluar kota raja. Ada pekerjaan penting untuk kita. Kita harus pergi menolong Pangeran Mahkota Hitan yang tertawan oleh Bo Le Kausu. Apa? Bagaimana? Di mana? SSTT, mari ikut saja, nanti ku jelaskan. Mengapa kau tergesa-gesa seperti orang ketakutan? Kau benar cerewet. Aku memang takut. Takut siapa? Bodoh, guruku tentu. Kalau dia datang aku takkan terlepas dari kematian dan Pangeran Mahkota Hitan takkan tertolong. Gurumu marah karena kau membunuh Wesio itu? Kuilan menghentikan larinya, memandang pemuda itu dan membanting kaki. Siang Qi, kau benar cerewet. Dan bodoh. Wesio itu dibunuh Suheng, apa kau tidak tahu? Suheng bersekutu dengan Wesio itu dan para pembesar Sung yang khianat. Ini bukan urusanku, yang penting aku harus menyelamatkan putra mahkota Hitan. Kau mau membantuku?
Baik, sekarang lebih baik kau kumpulkan rekan-rekanmu yang memiliki kepandaian, kemudian menyusulku pergi ke lembah Sungai Kuning di sebelah barat Lokyang, di kaki Gunung Funiusan. Di sanalah markas Boule Kausu dan barisan mata-matanya, dan di sana Pangeran Mahkota ditawan. Nah, sampai jumpa di sarang musuh. Kuilan lalu melompat dan lari meninggalkan Siang Qi dan kawan-kawan yang berdiri melongo saking kaget dan herannya. Mendengar penuturan Kuilan ini, ia teringat akan pesan Qiang Kongcu dan tiba-tiba wajahnya berubah. Seorang calon Niko yang akan mempertimbangkan permintaan maafnya? Ah, tentu saja. Siapa lagi kalau bukan Nona Songgoat yang dimaksudkan oleh Qiang Kongcu? Tunangannya itu, dalam keadaan sakit hati dan merasa terhina, tentu mengambil keputusan untuk menjadi seorang Niko. Dan agaknya Qiang Kongcu pernah berjumpa dengan Songgoat, maka memberi pesan seperti itu. Akan tetapi, urusan yang dikemukakan Kuilan amat besar. Biarpun ia tidak peduli tentang nasib Pangeran Khitan, akan tetapi kalau Kuilan seorang diri menyerbu ke sana, hal ini amat berbahaya bagi gadis itu. Dia harus menyusul dan membawa pasukan pengemis yang cukup kuat. Mari kumpulkan teman-teman, katanya, dan berangkatlah mereka mempersiapkan pasukan pengemis yang kuat. Mereka mengumpulkan teman-teman ini dari kota raja dan Lokyang. Setelah lengkap, Siang Qi memimpin 30 orang tokoh Kaipang, dengan berpencar agar tidak menarik perhatian, berangkat menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Kuilan. Semua tamu yang hadir dalam pesta penyambutan Sumakiat digiring oleh pasukan pengawal istana. Setelah diperiksa, ditanya seorang demi seorang, mereka itu tidak ada yang mengaku kenal dengan Cheng Kong Ho Siang. Bahkan semua menyatakan tidak mengenal Sumakiat, dan hanya datang hadir karena mengingat Pangeran Qiang dan terutama sekali mengingat nama Qiang Kongcu. Diam-diam Qiang Liong berunding dengan pembesar yang berwenang, lalu membebaskan mereka semua. Akan tetapi semenjak saat itu, gerak-gerik semua pembesar ini selalu diawasi. Kemudian Qiang Liong menghadap Kaisar dan menceritakan pengalamannya dalam penyelidikan gerakan orang-orang Hesi-Hesia. Kaisar menerima laporan ini dengan sabar, kemudian menjatuhkan perintah kepada semua panglimanya agar berusaha keras mencegah pecahnya perang. Betapapun kecilnya, perang tetap merupakan malapetaka bagi rakyat. Oleh karena itu, sedapat mungkin harus dihindarkan. Hubungilah bangsa Hesi-Hesia dan selidiki apa kehendak mereka. Kalau hanya harta benda yang mereka kehendaki, kami lebih suka mengorbankan sebagian harta benda daripada mendatangkan malapetaka bagi rakyat. Perintah Kaisar inilah yang kelak mencelakakan kerajaan Sung sendiri. Karena perintah semacam ini yang sering kali dikeluarkan oleh Kaisar yang suka damai dan anti perang ini, kedudukan kerajaan Sung menjadi makin lemah, sehingga akhirnya tidak kuat bertahan ketika malapetaka tiba. Perintah ini pula yang membuat bangsa Hesi-Hesia yang tidak berapa besar itu menjadi makin kuat dan kelak merupakan ancaman yang sama besarnya dengan bangsa Khitan. Qiang Liong kecewa sekali mendengar perintah ini. Namun tentu saja tak seorang di antara para panglima berani membangkang. Dengan hati gelisah, Qiang Liong kembali ke rumah orang tuanya. Bagaimana caranya untuk menolong Pangeran Mahkota Khitan kalau Kaisar melarang dipergunakannya kekerasan terhadap orang-orang Hesi-Hesia? Dan di manakah adanya Pangeran Khitan yang tertawan itu? Ia teringat akan peristiwa di dalam taman. Melihat betapa Sumakiat diam-diam membunuh Cheng Kong Ho Siang dan melihat pula sikap Sumakiat ketika Mutiara Hitam menghamburkan dakwaan-dakwaan yang hebat itu. Malam itu ia mengajak Sumakiat ke kamarnya, mengunci pintu kamarnya, dan dengan wajah bengis ia berkata, "Nah, sekarang kau harus menceritakan semua rahasiamu, Piao Wit." Sumakiat memandang kakak misan ini, menyeringai dan duduk di atas kursi. Tanpa berkata sesuatu, ia menuangkan arak yang tersedia di meja ke dalam sebuah cawan dan minum dengan mata mengerling penuh ejekan. Setelah cawan itu kering, ia meletakkannya di atas meja, perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa, barulah ia menoleh dan menjawab, "Piao Weng, aku tidak punya rahasia apa-apa. Sumakiat, orang lain boleh kau bohongi akan tetapi aku tidak. Kau kira aku tidak tahu akan kebingunganmu ketika kau melihat Mutiara Hitam hendak membuka rahasia di dalam taman? Dan, kau membunuh Cheng Kong Ho Siang, tentu hendak menutup mulutnya, bukan? Hahaha, Piao Weng, kau benar-benar tidak adil. Mengapa kau membela Sumoy, membela pengemis itu dan orang-orang lain, sebaliknya menekan adik misan sendiri? Sungguh engkau seorang kakak yang tak patut dibanggakan. Sekarang kau malah membentak dan menuduh yang bukan-bukan kepadaku. Agaknya kau tidak suka dan iri karena aku datang di sini, ya? Kau tidak suka melihat kenyataan bahwa aku putra pamanmu? Akan kulihat apa kata bibi kalau kuceritakan hal ini kepadanya.
Suma Qiat bangkit dari tempat duduknya, hendak pergi ke pintu. Akan tetapi dengan sebuah loncatan kilat, tubuh Qiang Liong berkelebat dan sudah berada di ambang pintu. Wajahnya bengis, mulutnya tersenyum dingin, menyembunyikan hati yang panas oleh marah. Suaranya mendesis perlahan, Suma Qiat, jangan kau mempermainkan aku. Engkau telah membunuh Cheng Kong Ho Siang yang agaknya benar seorang penghubung dan pembantu Bong Le Kausu. Engkau bersekongkol dengan pemberontak dan musuh, mempergunakan tempat kami, mengotorkan dan mencemarkan nama baik keluarga kami. Hayo ceritakan, sampai berapa jauhnya kau melakukan kesesatan ini? Tahukah kau tentang penawanan putra mahkota Hitan? Jawab sejujurnya kalau kau tidak ingin aku menggunakan kekerasan terhadapmu. Tiba-tiba berubah sikap Suma Qiat. Ia berdiri tegak, bertolak pinggang dan mukanya membayangkan kemarahan yang membuat wajah yang tampan itu menjadi ganas. Bibirnya tersenyum mengejek, setengah menyeringai, dan matanya disipitkan, dari mana menyambar keluar sinar mata yang tajam dan aneh. Kemudian ia tertawa, kepalanya didongakkan dan perutnya bergerak-gerak, suara ketawa yang panjang bergelak, akan tetapi yang tersentak berhenti secara tiba-tiba dan wajahnya sama sekali tidak ikut tertawa. Ketawa iblis, atau ketawanya seorang yang tidak waras otaknya. Qiang Liong, engkau terlalu, apa kau kira aku ini orang bawahanmu sehingga boleh kau perintah begitu saja? Kau lupa agaknya bahwa aku ini seorang tamu, bahwa aku ini keponakan ibumu. Semua orang boleh jadi gentar terhadap namamu, akan tetapi aku, Suma Qiat, selama hidupku belum pernah takut kepada siapapun juga. Kau tidak perlu menggertak dengan omong kosong, boleh gunakan kekerasan, aku tidak takut. Setelah berkata demikian, dengan membusungkan dada Suma Qiat melenggang terus hendak keluar, tidak mempedulikan Qiang Liong yang menghadang di pintu. Qiang Liong membentak, bocah setan, jangan harap dapat keluar dari kamar ini sebelum kau mengaku. Sambil membentak tangan kanan Qiang Liong mendorong kembali tubuh Suma Qiat ke dalam kamar. Suma Qiat tertawa, cepat miringkan tubuh, dan secara tiba-tiba kepalan tangan kirinya menyambar dengan pukulan keras ke leher Qiang Liong, sedangkan seperempat detik berikutnya, tangan kanannya menyusul dengan pukulan jari-jari terbuka ke arah lambung. Pukulan kedua inilah pukulan maut, pukulan Siang Tok Chiang yang beracun dan amat ganas. Plak-plak, tangkisan Qiang Liong cepat sekali dan bertenaga besar karena pemuda ini sudah tahu akan kelihayan adik misannya sehingga melihat pukulan maut itu ia menjadi marah dan menangkis dengan pengerahan sinkang disalurkan ke tangannya. Tubuh Suma Qiat terlempar dan menabrak dinding, sedangkan dengan kaget Qiang Liong merasa betapa lengannya yang menangkis menjadi panas sekali. Hanya beberapa detik saja Suma Qiat menjadi nanar karena terbanting ke dinding. Ia sudah meloncat bangun lagi, mukanya merah sekali, mulutnya tersenyum menyeringai. Piao Weng, kau benar-benar mengajak berkelahi? Bukan aku yang mengajak berkelahi, melainkan engkau yang memancing keributan. Tinggal kau pilih, mengaku terus terang ataukah harus kuberi hajaran lebih dulu, jawab Qiang Liong, suaranya bengis pandang matanya tajam. Suma Qiat tersenyum dan menjura. Kakak misanku yang baik, mana adikmu berani kurang ajar kepadamu? Harap kau suka maafkan dan marilah kita bicara secara baik-baik. Sambil berkata demikian, Suma Qiat mendekati Qiang Liong. Pada hakikat Qiang Liong juga tidak suka bertentangan dengan keponakan ibunya, karena hal ini tentu akan menyusahkan hati ibunya. Maka ia bersikap sabar, menekan kemarahannya dan berkata, begitulah yang ku kehendaki, Piao Wit. Sekarang kau ceritakan baik-baik tentang dukek. Tubuh Qiang Liong terjengkang ke belakang dan bergulingan di lantai. Pukulan Suma Qiat datangnya terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat sehingga dia yang tidak menyangka-ngangka tidak sempat menangkis, bahkan mengelak pun terlambat. Masih untung bahwa pukulan yang menghantam ulu hatinya itu menjadi meleset karena Qiang Liong melempar diri ke belakang, namun tetap saja dada kanannya terkena pukulan. Hanya karena sinkang pemuda ini sudah mendekati tingkat tertinggi saja yang menyelamatkan nyawanya. Isi dadanya seperti dibakar, napasnya sesak dan sambil mengguling-gulingkan tubuhnya ia menahan napas mengerahkan sinkang yang ia desakkan dari pusar ke dada. Ia tahu bahwa ia terluka, sungguh pun tidak berat dan berbahaya. Ia menahan kemarahannya dan terus bergulingan, karena ia tahu kalau kemarahan menguasai hati dan menyesak di dada, lukanya akan menjadi berbahaya. Kau mencari celaka sendiri, Qiang Liong, terdengar suara Suma Qiat mengejek, dan angin pukulan yang keras secara bertubi-tubi menyambar ke arah Qiang Liong, menutup jalan keluar dari 4 jurusan.
Qiang Liong yang sedang bergulingan itu berhasil menyambar kaki sebuah kursi dan cepat ia melempar kursi itu ke atas sambil menyusul dengan lompatan yang disebut gaya Kim Eng Hwan Sin atau Garuda Emas membalikkan tubuh, cepat sekali menyusul di belakang bayangan kursi yang dilontarkannya. Kraakek, bruk! Kursi yang terbuat dari kayu yang tebal dan berat itu hancur berkeping-keping karena terhimpit hawa pukulan Suma Qiat yang menyambar dari kanan kiri. Suma Qiat terkejut, tidak mengira bahwa lawannya yang sudah hampir kalah itu dapat menyelamatkan diri dengan pertolongan sebuah kursi. Namun ia tidak dapat terlalu lama berheran, karena Qiang Liong kini sudah menyambar ke depan dan menggunakan kedua tangannya, yang kanan menimpa dari atas, yang kiri mendorong dari bawah. Inilah pukulan tangan kosong yang diambil dari gerakan ilmu silat Lohai San Hoat atau ilmu kipas mengacau lautan, sebuah ilmu silat suling emas yang luar biasa ampuhnya. Tangan kanan menimpa dengan kekuatan berdasarkan tenaga guakang atau tenaga keras atau luar, sedangkan tangan kiri mendorong dari bawah dengan tenaga elwekang atau tenaga dalam. Suma Qiat memang telah mempelajari pelbagai ilmu silat yang aneh-aneh, namun dalam hal tenaga dalam dan pengalaman, ia masih ketinggalan jauh oleh Qiang Liong. Ia terkejut dan menggunakan kedua tangannya untuk menahan dan menangkis dua pukulan itu. Inilah kesalahannya. Tangan kanan Qiang Liong tiba lebih dulu dan melihat sambarannya Suma Qiat juga menangkis dengan tenaga guakang. Akan tetapi setengah detik berikutnya, pukulan tangan kiri Qiang Liong yang ditangkisnya itu ternyata menggunakan tenaga yang berlawanan, yakni tenaga dalam. Suma Qiat terkejut, namun terlambat. Lengannya seperti ditempel, lekat, dan tahu-tahu tangan Qiang Liong sudah menangkap pergelangan tangannya dan sekali Qiang Liong membuat gerakan, menyendal, tubuh Suma Qiat terlempar ke atas menabrak langit-langit kemudian terbanting jatuh ke atas lantai. Suma Qiat mengeluh, kepalanya yang terbentur pada langit-langit membuatnya pening. Ketika ia membuka mata, lantai terasa berputaran. Ia meramkan matanya lagi, mengaduh, merintih, dan menarik napas dalam-dalam. Ia sudah pasrah karena kalau saat itu lawannya menyusul dengan serangan baru, ia tentu takkan dapat mengelak atau menangkis. Ia menanti maut, namun pukulan itu tidak kunjung tiba. Ketika ia membuka matanya perlahan-lahan, ia melihat Qiang Liong masih berdiri tegak, bertolak pinggang, kedua kaki terpentang lebar, sikapnya menyeramkan dan menakutkan hati Suma Qiat. Tiba-tiba Suma Qiat menangis. Menangis sesenggukan, terisak-isak dan bergulingan di atas lantai, seperti seorang anak kecil menangis rewel. Uhuk, Piao Weng, kau benar kejam sekali. Uhuk, kalau memang kau tega kepada adik Misan, kau bunuhlah aku sekarang juga. Uhuk. Qiang Liong mengerutkan keningnya. Ia teringat akan ucapan ayah bundanya tentang Kam Xian Eng, ibu pemuda ini. Menurut penuturan ibunya, mungkin sekali Kam Xian Eng itu seorang wanita yang selain aneh, juga tidak waras otaknya. Dan bukan aneh kalau putranya ini juga agak miring, tidak waras. Ataukah berpura-pura? Ia menghela napas dan duduk di atas sebuah kursi. Sudahlah, tidak perlu banyak tingkah. Bangkit dan lekas kau ceritakan semua rahasia itu, katanya dengan hati sebal. Suma Qiat menghapus air matanya, kemudian meringis kesakitan. Untung bahwa Qiang Liong tadi tidak bermaksud mencelakakannya, dan hanya menggunakan kekuatan sinkang untuk melontarkannya. Rasa nyeri yang dideritanya kini hanya akibat terbanting, hanya merupakan luka lecet dan benjol belaka. Dengan terpincang-pincang buatan Suma Qiat menghampiri kakak misannya, menggerakkan pinggul sehingga pedangnya terputar agak dekat ke pinggang. Piao Weng, kau benar-benar terlalu kejam. Apakah kesalahanku maka kau memukulku begini rupa? Memang aku bunuh Cheng Kong Ho Siang, Wesio jahat dan beracun mulutnya itu. Coba saja kau pikir, Piao Weng. Siapa yang tidak menjadi marah? Dia berani membujuk-bujuk aku untuk bersekongkol dengannya. Katanya, kelak kalau bangsa Hesi-Hesia menyerbu ke kota raja, aku supaya membantu gerakan itu. Nah, apa ini tidak menjengkelkan? Aku tidak tahu apa-apa tentang pemberontakan, tentang persekongkolan gelap. Aku hanya suka kepada, sahabat-sahabatmu yang cantik itu. Apalagi Enci adik Ci itu. Kau bagi mereka untukku, ya, Piao Weng. Qiang Liong mendongkol bukan main. Ia tahu bahwa adik misannya ini membohong. Ia sudah mendongkol oleh sikap kaisar yang tidak berniat membasmi ancaman bangsa Hesi-Hesia. Kini setelah ada harapan memperoleh keterangan tentang ditawannya Pangeran Mahkota Khitan, Suma Qiat mempermainkannya. Kalau tidak ingat ibunya, ingin ia sekali pukul merobohkan adik misan yang tidak patut ini. Suma Qiat, bentaknya marah. Tak perlu kau berpura-pura lagi.
Aku bukan anak kecil yang bisa kau bodohi dengan sandiwaramu. Hayo katakan, di mana adanya pangeran mahkota hitam yang ditawan oleh Boule Kausu, di mana markas orang-orang Hesi-Hesia, kalau tidak mengaku, engkau tentu akan kuhajar. Qiang Liong melangkah maju, mengamankan tinjunya, mengancam. Oh, Piao Weng kau bunuhlah saja aku, kembali Suma Qiat menangis menggerung-gerung. Qiang Liong menjadi gemas dan makin marah. Celaka, pikirnya, kalau anak edan ini makin keras menangis, tentu akan terdengar oleh ibunya. Lebih baik kutotok dia agar tidak dapat banyak tingkah. Ia melangkah maju dan, sinar putih yang menyilaukan mata menyambarnya ketika tahu-tahu Suma Qiat sudah mencabut pedang dan menyerangnya secepat kilat. Qiang Liong terkejut bukan main. Serangan pedang ini amat cepat dan dilakukan dari jarak dekat secara tak tersangka-sangka. Untuk mencabut senjata pensilnya sudah tidak keburu lagi, maka tiada lain jalan bagi Qiang Liong kecuali mengerahkan tenaga ginkang dan tubuhnya mencelat ke belakang. Akan tetapi, sinar pedang putih itu terus menyambar diikuti bunyi dengus Suma Qiat yang agaknya mentertawakan. Krak-krak, sebuah meja besar pecah menjadi beberapa potong kena sambar sinar pedang Suma Qiat ketika tubuh Qiang Liong menyelinap ke belakang meja. Beberapa detik ini sudah cukup bagi Qiang Liong. Ketika pedang Suma Qiat bertemu dengan meja yang mewakili dirinya, ia sudah mencabut sepasang pensilnya dan kini ia meloncat melampaui meja sambil menyerang. Suma Qiat tidak gentar melihat bahwa kakak misannya hanya memegang sepasang senjata pensil yang hanya satu kaki lebih panjangnya itu. Ia tertawa dan pedangnya diputar cepat, membentuk gulungan sinar putih. Kring-kring, terang-terang-terang. Berkali-kali pedang yang bersinar putih itu bertemu dengan sepasang pensil di kedua tangan Qiang Liong. Barulah Suma Qiat menjadi terkejut ketika tangan kanannya terasa hampir lumpuh setiap kali pedangnya bertemu dengan kedua pensil kakak misannya. Ia jauh kalah kuat tenaganya dan ia menjadi bingung karena dua pensil itu mengandung tenaga yang berlawanan dan lebih membingungkan lagi, berubah-ubah. Kalau dalam bentrokan pertama pensil kiri mengandung tenaga kasar, dalam bentrokan kedua mengandung tenaga lemas, dan demikian sebaliknya dengan pensil kanan. Orang yang sudah dapat mengatur tenaga berubah-ubah seperti itu, benar-benar merupakan lawan yang amat tangguh. Betapapun Suma Qiat mengeluarkan semua ilmu pedangnya yang aneh, tetap saja ia terkurung dan terhimpit oleh sinar sepasang pensil. Ia terdesak mundur dan hanya mampu memutar pedang melindungi tubuhnya. Andai kata Suma Qiat bukan adik misan Qiang Liong melainkan seorang musuh yang boleh dibunuh, tentu saja ia sudah roboh, binasa karena dengan kelebihan ilmunya, dengan mudah Qiang Liong dapat membunuh Suma Qiat. Akan tetapi, Qiang Liong tidak ingin membunuhnya, hanya ingin merobohkan dan menaklukkannya, maka hal ini memakan waktu agak lama dan tidaklah mudah, sama dengan orang hendak menangkap hidup-hidup seekor harimau ganas. Qiang Liong sedang menanti kesempatan untuk menotok adik misannya. Tiba-tiba terdengar suara lengking nyaring menyeramkan. Mendengar ini, Qiang Liong terkejut, akan tetapi Suma Qiat dengan suara girang berseru, "Ibu, tolonglah." Angin yang keras menyambar masuk dari jendela dan lampu dinding dalam kamar itu seketika menjadi padam. Qiang Liong kaget, tidak melanjutkan serangannya dan meloncat mundur. Akan tetapi, dari depan, pedang Suma Qiat menerjangnya dengan hebat. Kagetlah Qiang Liong dan ia menangkis. Pertemuan pedang dengan pensil di tangannya menciptakan bunga api yang tampak jelas di dalam kamar gelap ini.